pertama dari 2 rukun puasa. Niat adalah rukun puasa. Nggak sah niatnya kalau dia tidak, nggak sah puasanya kalau dia tidak berniat. Kalau ada orang dari pagi sampai malam nggak makan, tapi nggak niat puasa, dia nggak dikatakan puasa. Paham nih? Dan niat itu pertama harus tegas, harus tegas. Ya, jangan ragu-ragu. Besok puasa Ramadan, tegaskan dalam hati bahwa dia akan puasa Ramadan. Ya. Kemudian juga dia harus ta'yin, harus tentukan. Ini puasa Ramadan atau puasa apa? Dia harus tentukan. Paham? Karena puasa tidak satu. Puasa banyak macam-macamnya. Ya. Jadi seseorang kalau mau berpuasa, dia harus tentukan niat dalam hatinya. Ini puasa apa yang dia akan lakukan. Paham? Dia puasa apa yang akan dilakukan. Dalam hati saja. Saya niat puasa Ramadan. Saya niat puasa Ramadan. Dan niat ini dilakukan adalah pada malam hari. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai subuh. Itu waktu berniat. Dari malam hari sampai subuh itu adalah waktu untuk berniat melaksanakan puasa. Ya. Dan niat ini hukumnya wajib. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ya sah atau tidaknya, diberi pahala atau tidaknya tergantung dengan niatnya. Walikulli imri'in ma nawa. Setiap orang dapat pahala dengan niatnya masing-masing. Ya. Dan berniat puasa itu hukumnya adalah wajib. Ya. Berniat puasa pada malam hari hukumnya adalah wajib. Mulainya adalah sejak terbenam matahari sampai apa? Sampai terbenam matahari lagi. Sampai terbit fajar. Itu adalah waktu untuk berniat, ya. Tapi kalau puasa sunnah maka tidak wajib berniat pada malam hari. Ya. Selama dia tidak makan atau tidak minum dari pagi, kemudian dia ingin berpuasa pada hari itu, misalnya jam 8, ya, dari pagi sampai jam 8 dia belum makan sesuatu, dia belum minum sesuatu, kemudian dia ingin berpuasa, maka dia boleh berpuasa pada puasa sunnah. Tapi kalau pada puasa wajib, dia harus berniat puasa pada malam hari. Kata Rasulullah SAW, man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memasang niat berpuasa ya sebelum waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Barang siapa yang tidak berniat berpuasa ya sebelum waktu subuh, berarti waktunya terakhir adalah waktu subuh ya, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Kemudian apakah cukup satu niat saja untuk 30 hari? Atau harus niat tiap malam? Wa takfi niyatun wahidatun fi bidayati Ramadan. Dan cukup satu niat saja di awal Ramadan. Ya. Cukup satu niat saja. Misalnya kita akan menyambut puasa bulan ini. Ya. Puasa Ramadan tahun ini. Maka di awal Ramadan kita berniat untuk melaksanakan puasa sebulan penuh. Itu sudah dianggap cukup. Paham? Ya. Setelah maghrib misalnya kita berniat saya akan puasa selama sebulan penuh tahun ini. Maka itu sudah dianggap cukup sebagai niat. Dan dianjurkan untuk memperbaharui niat setiap hari. Dianjurkan memperbaharui niat setiap hari. Ya. Dan niat itu tidak boleh dilafazkan. Ya, tidak boleh diucapkan, cukup dalam hati saja. Karena niat itu maknanya adalah menyengaja untuk mengerjakan suatu ibadah dan tempatnya adalah dalam hati. Ya, tempatnya adalah dalam hati. Baik. Selanjutnya kita lihat tentang apa pembatal-pembatal puasa. Apa pembatal-pembatal puasa?
Pembatal puasa ada beberapa perkara. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ini pembatal puasa ini. Makan dan minum dengan sengaja. Karena rukun puasa yang kedua setelah niat adalah apa? Menahan diri dari makan dan minum. Kalau ada orang makan, dia tadi puasa, terus dia makan pukul 8 pagi, maka puasanya batal, ya. Makan dan minum dengan sengaja. Ini penting nih, dengan sengaja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu." Makanlah kalian dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmu siyama ilal lail. Makanlah kalian, minumlah kalian, ya. Ya, sampai kapan kita boleh makan, boleh minum dalam puasa? Sampai terbit fajar. Dari malam kamu boleh makan, ya. Sampai kamu bisa membedakan antara gelapnya malam dengan terangnya siang, yaitu dengan terbitnya fajar. Tsumma atimmu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Nah, jadi ya kita boleh makan, boleh minum sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, itu adalah awal mula kita puasa. Sampai kapan? Sampai apa? Malam, yaitu sampai datangnya waktu maghrib. Itulah waktu berpuasa. Dari terbit fajar shadiq, ya, sampai masuknya waktu maghrib. Itu adalah waktu berpuasa. Kalau ada orang tadinya berpuasa, terus dia makan dengan sengaja tanpa ada uzur yang membolehkan dia berpuasa, maka puasanya batal, ya. Maka puasanya batal. Ini kalau ada yang seperti ini, dia tadi puasa. Kebetulan di rumahnya hanya dia sendiri, nggak ada orang lain. Terus dia makan 3 piring, nambah pula, ya. Habis lauk semuanya. Padahal dia kata dia puasa. Maka orang ini berdosa dan dia wajib mengganti puasanya itu di luar bulan Ramadan. Wajib mengganti. Tapi kalau lupa, nasia, bukan tanasa, beda ya. Ada lupa, ada pura-pura lupa. Kalau benar-benar lupa bagaimana? Memang dia lupa, terus dia bikin kopi. Atau dia pesan nasi padang. Kalau bukan nasi padang, bukan lupa kali ya, benar-benar ingin berbuka. Dia lupa, terus dia makan, atau dia minum, atau dia hubungan suami istri dengan keadaan lupa. Apakah puasanya sah? Gimana? Nah, adapun orang yang lupa, lalu dia makan atau minum, maka puasanya sah. Maka puasanya sah. Dan kalau dia ingat atau diingatkan saat itu dia harus berhenti. Ya, jangan ada orang puasa, tiba-tiba dia makan, ya kan? Diingatkan atau dia ingat, oh ternyata saya puasa, tinggal 5 suap lagi, tanggung, yang tanggung ini nggak boleh nih. Dia harus tinggalkan saat itu juga. Atau ada orang puasa, ternyata dia lupa, dia ngambil nasi dan makan, ya kan? Makan walaupun banyak, walaupun dia udah nambah 2 kali, tapi memang lupa ini, benar-benar lupa. Terus dilihat oleh orang lain, bukankah kamu puasa? Oh iya saya puasa. Ternyata di piringnya masih ada 2 suap lagi. Yang 2 suap itu dia tidak boleh makan, sebab dia sudah ingat saat itu. Sebab dia sudah ingat. Jangan dibilang, sayang tinggal 2 suap lagi. Ya kan, mubazir. Nggak, saat itu nggak ada mubazir. Saat itu kamu harus berhenti makan. Begitu juga minum. Paham ini? Kalau lupa, dia makan, dia minum, maka dia tidak berdosa. Dan kalau dia ingat, dia menyempurnakan puasanya. Dia menyempurnakan puasanya. Walaupun misalnya udah asar, udah sholat asar, dia lupa, lalu dia makan, lalu dia minum, ya, puasanya tetap sah. Dia wajib melanjutkan puasanya. Kata Rasulullah SAW, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa yang lupa, kadang lupa itu jadi nikmat, ya kan? Lupa itu jadi nikmat. Tapi bisa juga jadi penderitaan kalau yang dilupakan pelajaran, ya kan? Tapi kalau lupa kadang-kadang terus kita
melakukan sesuatu yang dilarang, dia tidak berdosa. Ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang lupa, sedangkan dia saat itu sedang berpuasa, lalu dia makan atau minum, dia lupa nih kalau dia sedang berpuasa, sampai dia makan atau minum, maka apa? Fal yutimma saumahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Nggak batal puasanya itu. Meskipun dia tadi makan atau minum dengan sengaja, tapi karena lupa, dia tidak batal puasanya. Kata Rasulullah, fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Allah memberinya minum, makan, dan Allah yang memberinya minum. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pura-pura lupa ya. Farriq baina nasiya wa tanasa. Bedakan antara lupa dengan pura-pura lupa. Tanasa itu pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Padahal ingat gitu kan. Nah, ini nggak boleh nih. Paham ini? Taib. Ini pembatal puasa yang pertama, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Kecuali kalau dia lupa, maka dia tidak batal puasanya dan dia menyempurnakan ibadah puasanya itu. Dan dikiaskan kepada lupa adalah semua yang masuk melalui lambung kita melalui mulut. Ya. Contohnya apa? Contohnya seperti suntik-suntik yang mengandung makanan. Bikin kenyang. Ini termasuk apa? Makan dan membatalkan puasa. Dan membatalkan puasa. Contoh dikatakan dalam Al-Fiqhul Muyassar, wa yufsidu saumu bis sa'ud. Dan puasa itu batal dengan sa'ud. Sa'ud apa? Dawaun yusabbu fil anfi, yaitu obat yang dituangkan ke dalam hidung. Ada obat yang dituangkan ke dalam hidung sampai ke tenggorokan, sampai ke lambung, itu membatalkan puasa. Wa bi kulli ma yasilu ilal jauh, dan segala sesuatu yang sampai ke dalam lambung kita. Ya. Walau min ghairil fami, meskipun bukan dari mulut. Mimma huwa fi hukmil akli wa syurbi. Segala sesuatu yang termasuk ke dalam kategori makan dan minum. Kal ibaril mughaziyah, seperti suntik-suntik yang mengandung gizi. Kalau suntiknya obat, nggak membatalkan puasa. Tapi kalau suntiknya mengandung gizi, makanan bikin kenyang, maka itu membatalkan puasa. Paham? Selanjutnya yang membatalkan puasa adalah yaitu bergaul suami istri di siang hari. Ya. Ini penting kita ketahui. Karena nanti kita bakal punya istri. Yang perempuan bakal punya suami. Aminkan dong. Baik ya. Pada waktunya masing-masing. Di antara yang membatalkan puasa adalah bergaul suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Kalau malam hari silakan. Ya. Dan itu membatalkan puasa. Kecuali kalau lupa tadi. Lupa gitu kan. Nah. Dan kalau orang melakukan hubungan suami istri, ini penting ya, kalian ketahui. Yaitu kalau dia sengaja melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan pada siang hari, pertama, puasanya batal. Puasanya hari itu batal. Dia wajib taubat, wajib istighfar. Itu dia, wajib bertaubat karena dia melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah suruh menahan dari terbit fajar sampai malam, ya, summa atimmu siyama ilal lail. Dia wajib, dia puasanya batal. Ini resikonya nih kalau orang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Puasanya batal. Dia wajib taubat, wajib istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Dan wajib mengganti hari yang dia melakukan hubungan suami istri itu. Ya. Satu lagi, dia wajib ya membayar kafara. Membayar kafara. Apa tadi resikonya? Puasanya batal. Dia wajib taubat, wajib istighfar, wajib mengganti hari yang dia melanggar itu, dan wajib membayar kafara. Membayar apa? Kafarahnya, dendanya. Apa dendanya? Dendanya itu pertama memerdekakan budak. Tuh dendanya yang pertama. Memerdekakan budak. Ada budak, cari tuannya,
Ya, sampaikan ke dia saya mau merdekakan. Dan tuannya minta bayar sekian, dibayar. Kalau tidak ada budak, maka dia apa? Apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Nah, itu dendanya itu. Apa itu? Berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terputus. Ya, sehari. Kalau dia terputus, dia ulangi lagi dari awal. Dia ulangi lagi dari awal. Paham ini? Yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Ya. Memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini dendanya ini. Karena puasa itu di antara tujuannya adalah untuk mengendalikan seseorang dari nafsu makan dan juga dari syahwatnya. Ya. Dan inilah pembatal puasa yang paling berat, yaitu melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Lihat riwayatnya. Ya, Abu Hurairah berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sahabat biasa ngumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaktu. Kata laki-laki tersebut, wahai Rasulullah, celaka saya. Faqala malaka. Rasulullah bertanya, ada apa? Qala waqa'tu ala imraati wa ana shaimun. Saya melakukan hubungan suami istri dengan istri saya sedangkan saya sedang berpuasa. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ini Rasulullah ini diberikan kabarkan oleh sahabat, wahai Rasulullah, saya ini celaka saya. Kenapa? Saya sedang berpuasa, kemudian saya melakukan hubungan suami istri. Kata Rasulullah, ya, apakah kamu punya budak untuk kamu merdekakan? Hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Ada budak yang untuk kamu merdekakan? Rasulullah marah enggak ke sahabat tadi? Rasulullah enggak marah, ya. Rasulullah langsung memberikan solusinya. Apa itu? Hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah ada budak yang kamu punyai untuk kamu merdekakan? Qala la. Sahabat tersebut menjawab, tidak ada, budak enggak ada, saya enggak punya budak. Zaman dulu orang punya budak. Ya, kalau dia melakukan pelanggaran, diantaranya melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, yang hari, ya, maka diantara kafarahnya adalah yang pertama apa? Memerdekakan budak, bebas dia. Ya, kemudian sahabat tersebut tidak punya, wahai Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Budak enggak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tahu paham maksudnya berturut-turut? Tanpa terputus sama sekali. Ah. Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut di luar bulan Ramadan? Qala la. Saya enggak sanggup, wahai Rasulullah. Puasa 2 bulan berturut-turut itu saya enggak sanggup. Kemudian kata Rasulullah, hal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? 60 orang miskin. Bukan makanan yang sudah dimasak, tapi makanan pokok. Berapa kebutuhannya dalam sehari kamu berikan. Tadi sudah kita sebutkan, yaitu takarannya berapa? Berapa? 1 liter 125, 1 kilo 125 gram per hari. Ya. Dia mengatakan, saya enggak sanggup ngasih makan 60 orang miskin. Famaka san Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW diam. Fabayna ma nahnu ala dzalik. Ketika kami dalam keadaan seperti itu, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamar. Ketika dalam keadaan itu ternyata ada yang ngasih kurma ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 keranjang. Satu apa? Al-arak itu keranjang. Sahabat tersebut melapor tentang kejadiannya yang dialaminya, ya. Kemudian datang, ya, apa namanya, seseorang yang membawa kurma ke Rasulullah SAW 1 keranjang. Kata Nabi SAW, aina sa'il? Di mana tadi orang yang bertanya? Faqala ana. Maka sahabat tersebut menjawab, saya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, khuz haza fatasaddaq bihi. Ambil ini kurma, sedekahkan, ya, untuk apa namanya, penebus pelanggaranmu. Faqala ar-rajulu a'ala afqaru minni ya Rasulullah. Apakah saya akan sedekahkan kepada orang yang lebih miskin dari saya wahai Rasulullah?
Ini sahabatnya termasuk sahabat yang miskin. Dia melakukan pelanggaran di bulan Ramadan siang hari. Dia melakukan hubungan suami istri. Diminta memerdekakan budak, nggak mampu. Berpuasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu. Kemudian memberi makan 60 orang fakir miskin, tidak mampu. Lalu datanglah ya orang membawa sekeranjang kurma ya ke hadapan Rasulullah SAW. Pada saat itu mereka makan pokoknya apa? Kurma. Maka dipanggil oleh Rasulullah. Di mana tadi yang bertanya? Sahabat tersebut menjawab, saya yang bertanya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ambil kurma ini sedekahkan sebagai penebus dosamu. Ya. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, apakah saya sedekahkan ke orang yang lebih miskin dari saya wahai Rasulullah? Saya ini yang afqarun nas fil Madinah, orang yang paling fakir di Madinah, kata dia. Apakah saya sedekahkan ke orang yang paling miskin, lebih miskin lagi? Hah? Kata dia, fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru minni. Demi Allah, di antara dua celah Madinah enggak ada lagi keluarga yang lebih miskin dari keluarga saya. Ini saya ini termiskin di dunia saat itu, kata sahabat tuh ya. Di Madinah maksudnya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa hatta badat anyabuhu, sampai jelas gigi serinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala at'imhu ahlaka. Kata Rasulullah terakhir, berikanlah kurma ini sebagai bahan makanan untuk keluargamu. Nah, jadi kalau orang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, maka dendanya seperti itu. Dia nggak boleh pilih yang mana yang paling mudah. Dia harus kerjakan berturut-turut. Pilih yang paling atas tadi apa? Memerdekakan budak. Nggak ada budak, pindah ke kafarah yang berikutnya, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memerdekakan 60 orang miskin, memberi makan 60 orang miskin. Nggak boleh pilih yang paling mudah, tapi harus yang berurut ya. Nah, itu dia. Paham ini? Baik. Selanjutnya, bagaimana dengan orang yang keluar air maninya dengan pilihannya sendiri? Nah, ini membatalkan puasa. Seperti istimna, onani. Ya, ini harus saya jelaskan. Ya. Maka puasanya batal dan dia wajib menggantinya di hari lain. Paham? Ya. Begitu juga kata di sini ya. Wa fi ma'nal jima, di antara yang termasuk ke dalam hukum yang sama dengan bergaul suami istri, inzalul mani ikhtiraran, yaitu mengeluarkan air maninya secara pilihannya sendiri, ya, bukan keluar dengan sendirinya. Fa iza anzala shaimu mukhtaran, jika orang berpuasa mengeluarkan air maninya dengan sengaja dengan pilihannya sendiri, ditakbil dengan mencium istrinya, dia lagi puasa mencium istrinya lalu keluar air maninya, maka dia batal puasanya, tapi dia hanya wajib mengqada, mengganti, tidak wajib kafarah. Kafarah itu diwajibkan bagi yang melakukan hubungan suami istri saja. Au lamsin, atau memegang, menyentuh, tentu yang halal ya. Nah, au istimna, ataupun dia melakukan onani. Ini dilarang ya, dan kalau keluar air maninya maka dia batal puasanya dan dia wajib ganti hari itu. Ya. Au ghairu zalik fasada saumuhu, maka rusak puasanya. Lianna zalika minasyahwa allati tunaqidus shaum, karena itu termasuk menyalurkan syahwat yang membatalkan puasa. Wa alaihil qada, dan dia wajib menggantinya. Paham ini? Paham? Taib. Tapi kalau hubungan suami istri ada hukum tambahan, yaitu kafarah. Yaitu apa? Kafarah. Ya. Yang wajib suaminya. Jadi kalau istrinya, dia tidak membayar kafarah. Berdasarkan hadis tadi. Rasulullah tidak tanyakan, istrimu juga wajib bayar. Yang diwajibkan bayar adalah suaminya. Taib. Kasus yang lain. Apabila orang yang sedang berpuasa, dia tidur, lalu dia mimpi basah celananya. Apakah batal puasanya? Hah? Batal nggak puasanya? Bagi laki-laki ataupun perempuan? Hah? Batal atau enggak ini? Khilaf ulama juga. Kalau tadi dia istimna, onani dengan sengaja, maka puasanya batal dan wajib menggantinya. Paham?
Yang ini dia tidur. Orang berpuasa akan boleh tidur. Ketika dia tidur, mungkin dia ihtilam, mengalami mimpi basah. Paham ya? Kalau fikih ini pengajiannya begini aja nih, terang-terangan aja. Oke? Dia ihtilam, yaitu mengalami mimpi basah. Mengalami mimpi basah. Ketika dia bangun, celananya basah. Maka apa? Batal atau enggak puasanya? Nah, apa? Puasanya tidak batal. Ya. Puasanya tidak batal. Sebab itu bukan di bawah kendali dia. Paham ini? Dia lagi tidur, kemudian dia mengalami hal seperti itu, maka sampai celananya basah, maka apa? Dia puasanya tidak batal dan dia wajib menyempurnakan puasanya setelah dia mandi wajib. Paham ini? Baik. Karena itu bukan di bawah kendalinya, bukan di bawah pilihannya. Selanjutnya at-taqayyu amdan, yaitu muntah dengan sengaja. Apa tadi pembatal puasa? Makan, minum dengan sengaja, lakukan hubungan suami istri. Yang ketiga apa? Muntah dengan sengaja. Muntah yaitu mengeluarkan makanan dan minuman yang ada di dalam perut. Ya. Sengaja, ini pentingnya. Catatan kata sengaja itu penting. Muntah dengan sengaja. Bagaimana dengan orang yang dikalahkan oleh muntahnya? Dia naik mobil, ya. Kemudian apa? Dia muntah. Mungkin ada orang yang mabuk darat, ya. Sedikit naik mobil langsung mabuk. Apakah puasanya batal? Batal atau tidak? Tidak batal. Tapi kalau dia sengaja, ya, muntah-muntahin yang ada dalam perutnya, maka puasanya batal. Ya. Tapi kalau tidak sengaja, tiba-tiba sakit perut langsung muntah, maka puasanya tidak batal. Kata Rasulullah SAW, man zara'ahul qayu, barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, dia tidak bisa kendalikan, ya, tiba-tiba keluar sakit perut, perutnya mulas, langsung muntah, falaisa alaihi qada, maka dia tidak wajib mengganti puasanya, yakni puasanya sah. Bagi orang yang dikalahkan oleh muntahnya sendiri, puasanya sah. Kemudian kata beliau, wa man istaqa'a amdan falyaqdi, barang siapa yang sengaja memuntahkan isi perutnya, maka hendaklah dia mengganti puasanya. Karena puasa hari itu tidak sah. Paham ini? Paham atau tidak? Baik. Selanjutnya, pembatal puasa yang berikutnya adalah berbekam. Berbekam di bulan puasa, lihat ada ketentuannya. Apa itu bekam? Wahya ikhrajud dami minal jildi dunal uruq. Bekam itu mengeluarkan darah dari kulit, bukan dari pembuluh darah. Dia mengeluarkan darah dari mana? Dari kulit, bukan dari pembuluh darah. Fama tahtajama saimu faqad afsada saumahu. Kalau orang berpuasa berbekam, maka batal puasanya. Kata Rasulullah SAW, aftaral hajimu wal mahjum. Telah batal puasa orang yang berbekam dan juga orang yang membekam dan juga orang yang dibekam. Yang membekam dan juga yang dibekam. Paham ini? Baik. Ini dia. Orang yang membekam dan yang dibekam puasanya sama-sama batal. Illa, ini ada pengecualiannya. Illa iza hajamahu bi alatin munfasilatin. Kecuali kalau dia bekam dengan alat yang terpisah. Kalau zaman dulu membekam itu dengan apa? Dengan ditiup ya, dihirup ya, sampai keluar darahnya. Itu membatalkan puasa. Yang membekam dan juga yang dibekam. Yang membekam karena dikhawatirkan ada darah yang masuk ke dalam tenggorokannya. Sedangkan yang yang dibekam dikhawatirkan dia jadi lemas karena keluar darahnya. Nah, bagaimana dengan bekam yang ada zaman sekarang ini? Kan nggak ditiup dengan mulut kan? Ya, dia pakai alat. Kalau dibekam dengan alat yang terpisah, walam yahtaju ila masjiddam, dan tidak perlu menghisap darah. Kalau zaman dulu itu dihisap pakai tanduk, dihisap. Paham? Kalau pakai dia dengan alat yang langsung menyambung ke mulut, kemudian dengan menghisap darah, itu membatalkan puasa. Yang membekam dan juga yang dibekam. Tapi kalau dia dibekam dengan alat yang terpisah dan tidak perlu menghisap darah, fa innahu la yaftur. Maka dia tidak membatalkan puasa. Paham ini? Tidak membatalkan puasa.
Dan yang semakna dengan berbekam adalah al-fasdu. Al-fasdu yaitu apa namanya? Membelah pembuluh darah ya. Ya, ini juga membatalkan puasa. Juga mengeluarkan darah untuk donor. Ya. Ini juga membatalkan puasa. Adapun keluarnya darah karena luka atau karena cabut gigi atau karena mimisan, maka itu tidak membatalkan puasa. Baik. Selanjutnya, pembatal puasa yang kelima adalah keluarnya darah dan nifas. Ini sudah kita singgung tadi. Apabila seorang wanita melihat darah haid atau darah nifas, maka batal puasanya hari itu. Meskipun sudah dekat waktu berbuka. Meskipun waktu berbuka tinggal 2 menit lagi. Tapi dia haid saat itu. Maka puasanya batal yang hari itu. Dan dia wajib menggantinya di hari lain. Ya. Kata Rasulullah SAW, Alaisa iza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kalau dia haid, wanita itu tidak sholat dan juga tidak berpuasa. Selanjutnya pembatal puasa adalah niat berbuka puasa. Niat membatalkan puasa. Niat membatalkan puasa. Nanti dia puasa nih dari pagi ini. Tapi jam 10 dia katakan, nanti saya jam 11 saya beli nasi, saya batalkan puasa saya. Padahal jam 11 dia nggak jadi. Nggak jadi apa? Nggak jadi membatalkan puasanya dengan makan. Maka puasa tersebut sudah batal. Faman nawal fitra qabla waqtil iftar wa huwa shaimun, barang siapa yang berniat untuk membatalkan puasa sebelum waktu berbuka sedangkan dia saat sedang berpuasa, batala saumuhu, maka puasanya batal. Dia udah niat meskipun enggak jadi, mungkin di rumah ada ibunya, ada bapaknya, ya. Wa in lam yatanawal muftiran, ya. Meskipun dia tidak benar-benar memakan sesuatu yang membatalkan puasanya. Fa inna niyata ahadu ruknai siyam, karena niat merupakan salah satu dari rukun puasa. Fa iza naqadaha qasidanil fitra wa mu'tamidan lahu intaqada siyamuhu. Jika dia membatalkannya dengan sengaja, maka batallah puasanya dan dia wajib ganti di hari yang lain. Ya. Paham ini? Dia niat untuk berbuka. Tapi enggak jadi dia makan, enggak jadi dia minum. Maka puasa tersebut sudah batal. Karena udah sampai ke niat, yaitu tekad yang sangat kuat dalam hatinya. Baik. Ini tentang niat, tentang rukun-rukun puasa. Oke, kita masih ada hadiahnya, Zat. Baik. Setelah kita bahas tentang rukun-rukun puasa, ya, maka kita adakan kuis lagi ya. Kali ini hadiahnya lebih besar. Enggak, sama aja. Ya. Baik. Untuk ikhwan, siapa yang bisa menyebutkan pembatal puasa secara lengkap? Tanpa baca buku, tanpa baca catatan. Siapa? Sabil. Baik, Sabil. Diri. Makan dan minum. Ya. Secara makan sengaja. Minum apa itu? Secara sengaja. Hubungan suami istri. Ya. Muntah dengan sengaja. Apa ya? Apa? Muntah dengan sengaja. Berbekam. Berbekam. Lagi ya? Terus? Keluarnya haid, darah haid dan nifas. Keluarnya haid. Terus? Lagi. Itu niat membatalkan puasa. Niat membatalkan puasa. Ya. Lagi? Apa lagi? Udah, 6 baru ya? Udah. Oh, taib. Ya. Sabilal dapat hadiah. Ya. Bagus Bilal. Satu lagi yang akhwat ya. Cukup Ustaz. Yang akhwat. Oh, masih ada nih. Yang akhwat. Yang akhwat, perhatikan pertanyaannya. Jika seorang wanita haid 2 menit sebelum berbuka puasa, apakah puasanya batal atau apakah dia melanjutkan puasanya atau harus membatalkannya? Paham pertanyaannya?
Satu, siapa yang jawab? Paham pertanyaan saya ulangi? Turun dulu, bapaknya turun ya. Ada? 1, 2, 3. Aisyah mau Hamzah. Batal gak puasa kalau dua menit? Udah? Ada jawabannya? 2 menit sebelum azan. Batal atau enggak? Batal. Yang keras dong, batal. Iya, batal. Apa jawabannya? Batal. Oke, Taib. Kita kasih hadiah. Hadiahnya alhamdulillah. Ya. Jawabannya batal. Hadiahnya amplop. Ya. Taib. Pembatal puasa yang selanjutnya adalah murtad dari Islam. Ya. Pembatal puasa yang selanjutnya yang ketujuh adalah murtad dari agama Islam. Baik, kita lanjutkan selanjutnya yaitu hal-hal yang dianjurkan dalam berpuasa. Hal-hal yang dianjurkan ketika berpuasa. Ini judulnya mustahabbatus syiyam. Yaitu hal-hal yang dianjurkan ketika berpuasa. Nggak wajib, tapi dianjurkan. Baik, perhatikan. Ya, biar ustadznya yang bagikan. Kalian fokus saja. Hal-hal yang dianjurkan ketika berpuasa. Yang pertama, makan sahur. Makan sahur. Itu hukumnya apa? Wajib atau dianjurkan? Nah, kalau wajib tidak sah puasa kalau nggak makan sahur. Ya, masih ada yang berpemahaman seperti itu. Hukumnya adalah apa? Dianjurkan. Tapi kalau kita nggak sahur, apakah wajib tetap puasa? Kita nggak sahur, ketiduran misalnya. Apakah kita wajib tetap puasa hari itu? Tetap wajib berpuasa. Karena sahur itu bukan rukun yang wajib untuk dikerjakan, tapi dia adalah sunnah atau mustahab. Lihat. Perhatikan ini kuisnya ada juga nanti nih. Yaitu makan sahur. Kata Rasulullah SAW, tasahharu. Fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahurlah kalian. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Fa inna fis sahuri barakatan. Karena dalam makan sahur itu ada berkahnya. Ada apa? Ada berkahnya makan sahur itu. Apa berkahnya? Di antaranya berkah karena kita ngikuti sunnah Rasulullah SAW. Berkahnya karena kita menyelisihi puasanya ahlul kitab. Mereka nggak makan sahur. Di antara berkahnya juga kita lebih semangat puasanya kalau makan sahur. Lihat kalau orang nggak makan sahur dia lemas, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau makan sahur kuat ya. Baik. Di antaranya juga berkah dari makan sahur itu adalah karena itu bertepatan dengan waktu diterimanya dan diijabahnya doa-doa. Sehingga orang yang makan sahur dianjurkan untuk berdoa saat itu. Karena dia bertepatan dengan waktu mustajab. Jadi mustahabbatus syiyam yaitu hal-hal yang dianjurkan atau disunahkan ketika berpuasa. Yang pertama, makan sahur. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahurlah kalian. Karena dalam makan sahur itu terdapat berkah. Ya. Makan sahur itu bisa dengan makanan yang banyak atau makanan yang sedikit. Bisa 1 piring nasi ataupun kurang dari itu misalnya. Atau dengan beberapa butir kurma. Atau dengan seteguk air. Dengan seteguk air pun dibolehkan. Kapan waktunya sahur? Kapan waktu sahur? Sebelum subuh. Dari mulai kapan? Dari mulai kapan? Dari jam 7 malam? Dari tengah malam. Waktu sahur mulai dari tengah malam sampai terbit fajar. Tengah malam. Malam itu dari maghrib. Ya. Sampai terbit fajar. Itu waktu malam. Jadi tengah-tengahnya itu adalah waktu mulai bersahur. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
yaitu mengakhirkan sahur. Jangan sahurnya di awal waktunya. Tapi yang lebih bukan jangan. Hendaknya sahur tidak di awal waktunya, tapi diakhirkan. Dekat sholat subuh, menjelang sholat subuh. Nah, itu yang lebih utama. Kata Rasulullah SAW, atau kata seorang sahabat, yaitu Zaid bin Thabit, dia berkata, tasaharna ma'a Rasulullah SAW. Kami makan sahur bersama Rasulullah SAW. Summa qumna ila salati. Kemudian kami berdiri untuk mengerjakan sholat. Qultu, saya katakan, kata sahabat ini kepada Zaid bin Thabit, apa kata beliau? Kan kana qadru ma bainahuma, berapa jarak antara selesainya kalian makan sahur dengan salat subuh? Yaitu kata Zaid bin Thabit, khamsina ayat, yaitu kira-kira waktu membaca 50 ayat. Paham ini? Jarak antara selesainya sahur Rasulullah dengan sholat subuh itu adalah kira-kira membaca 50 ayat. 50 ayat apa saja, yang pendek atau yang panjang? Apa 50 ayat? Ya. Itu jaraknya. Maksudnya bahwa Rasulullah SAW itu mengakhirkan makan sahur. Ya, mengakhirkan makan sahur. Sehingga